Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, datangnya dari Aina Ahmad di Keraksaan. Sekarang lagi viral ya Habib. Wah, viral terus nih Habib ya. Ada seseorang pemimpin pesantren terbesar di Indonesia ini mempunyai kitab Taurat dan Injil dan ia membacanya. Dan terkadang di dalam khutbah-khutbahnya saat Jumat atau sholat Id, dia sesekali mengutip ayat-ayat dari kitab Taurat, Injil, Zabur dan lain-lainnya. Dan juga menganjurkan kepada santri-santrinya untuk membaca kitab-kitab tersebut. Pertanyaannya Habib, apa hukumnya bagi seorang muslim atau muslimah membaca kitab Taurat dan Injil tersebut? Dan apakah sah hukum khutbah jika di dalam khutbah tersebut dimasuki ayat-ayat dari kitab selain Al-Quran? Katanya Ustaz. Pernah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warada membawa salah satu dari kitab itu, bukan Quran. Apa itu Taurat, apa itu Injil, apa itu Zabur, walhasil membawa kitab selain Quran dari kitab-kitab yang dulu. Nabi SAW melihat Sayyidina Umar membawa itu, berubah wajahnya, terlihat marah, dan beliau mengatakan, afala yakfikal Quran, wahai Umar, tidak cukup Quran untukmu, tidak cukup Quran untukmu, afala yakfikal Quran. Dari kisah ini Nabi SAW tidak menyalahkan Sayyidina Umar dengan membawa kitab itu, tapi Nabi menunjukkan Al-Quran ini udah lengkap gitu loh. Al-Quran ini udah lengkap. Yang pertama, semua isi daripada Zabur, Taurat, Injil semuanya ada di Quran. Pertama, jadi kalau kita baca Quran, mempelajari Quran, kita sudah mempelajari Zabur, Taurat, Injil, karena semua isinya ditaruh oleh Allah dalam Quran. Yang kedua, dan ini yang lebih penting, bahwa Al-Quran dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun, jangankan surat ataupun ayat, satu huruf pun, satu titik pun yang tidak asli. Semuanya murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terjaga. Taib. Sedangkan kitab Taurat, Zabur, Injil tidak ada jaminan bahwa itu asli, dan sudah diyakini oleh semua ulama mulai zaman Nabi Muhammad sampai zaman ini bahwa di dalamnya ada tahrif, ada perubahan-perubahan, ada tambahan-tambahan, ada kekurangan-kekurangan mulai zaman Nabi. Itu udah ada kekurangan penambahan. Bisa dibayangkan zaman sekarang ini tinggal berapa persen yang itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situ maka kita tidak bisa menjamin yang kita kutip, yang kita baca, yang kita ambil dari Taurat, Zabur, Injil itu kalam Allah atau tahrif. Gak bisa terjamin. Siapapun tidak bisa menjamin bahwa yang diambil dari Taurat, Injil, Zabur itu kalam Allah. Mungkin yang diambil itu bisa jadi selundupan atau tahrif yang dirubah oleh kaumnya, dan itu kemungkinan 100%. Gitu. Mungkin asli, mungkin tidak. Dari situ tidak bisa kita buat sebagai pedoman. Nah, kita dapatkan dari salaf kita, dari bahkan Habib Abdullah Haddad atau yang lain dalam kitabnya mengutip kalamullah yang ada di Zabur. Sering kita dapatkan kalamullah yang ada di Taurat. Ketika Allah bicara dengan Nabi Musa di Taurat, bicara dengan Nabi Dawud di Zabur, itu dikutip oleh Habib Zahaddad, di antaranya kitab Adab Sulkul Murid atau Risalatul Mudzakarah. Tapi kalimat yang dikutip oleh beliau itu udah ada di Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Maknanya sama, tapi lafadznya berubah. Artinya kalau
ini benar-benar kalam Allah, itu bisa dipercaya. Karena udah maknanya ada dalam Quran yang sama dengan kalimat itu, atau ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, para ulama kita mengatakan bahwa Injil, Zabur, Taurat kalam Allah. Jangan didustakkan semuanya, jangan dipercayai semuanya. Jangan kita dustakan semuanya, karena mungkin kemungkinan besar masih ada yang asli kalam Allah. Nggak tahu berapa kalimat yang itu asli. Sehingga kalau kita mendustakan bahwa Injil semuanya palsu, dikhawatirkan kita juga tidak percaya kalam Allah yang asli yang ada di Injil, walaupun itu hanya beberapa kalimat. Di Zabur juga seperti itu, Taurat juga seperti itu, maka kita dilarang mengatakan bahwa semua di Injil, di Zabur, di Taurat itu palsu, dilarang. Karena masih ada beberapa kalimat Allahu a'lam yang asli itu memang firman Allah Subhanahu wa taala. Fala tukadzibu. Jangan kau dustakan, wala tusaddiqu, jangan kau percaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini awal. Kemudian ketika kita jadikan hal itu seperti, kita posisikan seperti Al-Quran, atau kita posisikan seperti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pelajari seluruhnya, kita bedah seluruhnya, kita bawa di khutbah-khutbah, kita suruh santri kita untuk mempelajarinya. Ini saya kira bukan langkah yang baik, bukan langkah yang tepat. Ya, bukan langkah tepat. Sudahkah santri-santri kita itu menguasai Al-Quran? Sudahkah santri-santri kita itu menguasai hadis-hadis Nabi SAW yang ada di Bukhari, yang ada di Muslim, yang Abi Dawud, Sunan Nasai, Ibn Majah, Kutubus Sitt? Saya kira tidak ada pesantren di Indonesia yang santrinya menguasai tafsir-tafsir Quran yang banyak itu. Hadis-hadis Nabi di Kutubus Sitt saya belum pernah melihat. Ada pesantren di Indonesia yang santrinya menguasai semua itu. Saya belum pernah melihat. Kalau mereka belum menguasai milik mereka, milik agama mereka, kenapa harus mempelajari kitab yang lain? Ini ulama mengatakan Nabi tidak setuju dengan Sayyidina Umar seperti ini. Ketika Sayyidina Umar membawa kitab Bani Israel, apa itu Taurat, apa itu Zabur, Nabi marah. Apakah kamu udah nguasai Quran sehingga kamu pelajari kitab lain? Udah habis ilmu Quran kau ambil, sehingga kamu ada waktu yang kosong sehingga kamu perlu belajar kitab lain. Gitu. Nah, itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apalagi Umar Indonesia. Apalagi santri kita gitu. Adunnu laisa hadza bihasan. Ini sesuatu hal yang kurang pas, ya. Kurang pas. Ya. Kita tidak bisa mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Kita tidak bisa menyalahkan langkah seseorang. Semua orang bebas untuk melakukan selama itu tidak haram. Mempelajari kitab-kitab itu tidak haram selama dalam tanda kutip santri itu tidak mendapatkan fitnah dari kitab itu. Jika santri belum menguasai Al-Quran, belum menguasai Tauhid, belum menguasai sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi SAW, kemudian kita paksa untuk mempelajari Injil, untuk mempelajari Zabur, untuk mempelajari Taurat, yang di dalamnya itu dijamin tidak asli semua dan itu pasti, apakah tidak khawatir itu merusak pikiran mereka? Itu mempengaruhi keimanan mereka? Itu harus berpikir, gitulah. Tapi awas, ini zaman fitnah. Jangan semacam ini dijadikan adu perdebatan. Ini udah bukan waktunya kita berdebat. Kasih masukan, diterima ahlan, gak diterima ahlan. Kemudian masyarakat biar memilih. Mau dipondokkan di pondok itu dengan
kurikulum yang seperti itu, atau mereka merasa aman dipondokkan di pondok lain. Tergantung masyarakat, kan gitu. Tugas kita menjelaskan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang afdal, mana yang kurang afdal, mana yang perlu didahulukan, mana yang tidak perlu didahulukan. Tugas kita menjelaskan itu. Tentang dibawa di khutbah Jumat, enggak ada masalah. Dibawa di nasihat, enggak ada masalah. Kalau memang itu maknanya sahih, ya, dan tetap dibaca Al-Quran. Kalau dalam khutbah enggak baca Quran sama sekali, maka enggak boleh, karena rukun khutbah Jumat harus ada bacaan Quran. Seperti alhamdulillah, salawat kepada Nabi, wasiat taqwallah, dan Al-Quran. Khutbah kedua, alhamdulillah, salawat kepada Nabi, wasiat taqwallah, kemudian doa lil mu'minin wal mu'minat. Kalau ada bacaan Quran di sana, ada wasiat taqwallah di sana, kemudian dimasukkan, disisipkan seperti Allah berfirman dalam Taurat, umpamanya Allah berfirman dalam Injil, sah apa enggak khutbahnya? Sah, selama kalam itu, ya, tidak menyalahi akidah Al-Quran dan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dijadikan sebagai kurikulum, ini perlu berpikir lagi, gitulah. Untuk apa? Untuk apa? Mempelajari Quran, tafsir-tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Jalalain, tafsir Al-Sawi, tafsir berapa puluh tafsir. Udah kamu pelajari itu semua? Itu lebih ribuan kali lebih afdal daripada Anda belajar Injil, Zabur, Taurat. Hadis Nabi Muhammad, Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, berapa banyak. Kita banyak enggak tahu tentang hadis Nabi yang di sana. Kemudian santri kita paksa untuk belajar kitab-kitab itu sebelum belajar hadis Nabi Muhammad. Selesaikan dulu tafsir Al-Quran, selesaikan dulu hadis Nabi SAW. Saya yakin umur santri Anda selesai, dan itu semua belum selesai. Enggak sempat mempelajari kitab-kitab itu. Ketika dijadikan kurikulum, dipelajari sebelum mereka menguasai ilmu-ilmu Quran dan hadis, ini menurut saya bukan hal yang baik. Perlu ada tokoh yang diskusi sama pengasuhnya sebagai bentuk nasihat, ad-dinu nasihat, dengan penuh hormat, dengan penuh ihtiram, dengan penuh mahabbah, dipahamkan. Kalau si mau paham, alhamdulillah. Gak mau paham, mau diapain? Fadhal, silahkan. Biar masyarakat yang menilai. Nah, Ustaz. Berarti apabila tidak disisipkan sama sekali Al-Quran di dalam khutbah, murni digantikan. Ya enggak sah dong. Enggak sah khutbahnya jika enggak ada Al-Quran dalam, digantikan Injil gitu, digantikan Zabur, enggak boleh. Kalau sudah disebut Quran, dimasukkan di situ kama qalallahu fi Zabur, dan itu selama maknanya benar enggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Kita dapatkan di kitab-kitab salaf kita mencantumkan di situ kama qalallahu fi Zabur, di Ihya Ulumuddin disebutkan di situ kalam Allah fi Taurat fi Zabur. Enggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat semuanya itu maknanya masuk dalam makna Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah, kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan, dan insyaallah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah sudah proses pengedekan
Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.